Kalau ada konsistensi dalam kebijakan pemerintah, maka seluruh produk kuliner, produk minuman tradisional itu bisa diselundupkan ke dalam diplomasi. Nah sekarang kita kalah dalam perang kuliner dengan Korea tuh, dengan Thailand. Seluruh kafe di Jakarta isinya adalah bukan Indonesia tuh. Yaitu produk apa yang kita bisa, satu aja produknya ya, produk apa ya yang bisa membuat dunia kayak wow, tanpa itu sulit, maksudnya tanpa produk itu we can live without produk it. itu mereka bisa masak makan Indonesia di rumah mereka. Sorry. Sebetulnya Mbak Heli kan sudah ada Javara itu. Oh iya, justru itu makanya saya tahu Javara banget, dan saya pikir Javara kalau ada 20 Javara aja that's amazing. Cuman questionnya kan, pertanyaannya kok nggak bisa masuk, ya nggak sih? Dan tentu saja saya pikir ya, maksudnya mungkin juga pebisnis dari Indonesia nggak melihat peluang untuk memasarkan bahannya ke luar negeri, nggak tahu juga ya. Itu Dep tuh. Apa tadi? Safara apa tadi? Javara itu dia tuh jualan all spices, dia mengempower petani-petani kecil. Okay. Dan dia produce, dan dia bagus sekali, dia pakai packaging yang sangat artistik gitu loh. Dan dia ada storytellingnya juga. Tapi dia memang belum produksi secara besar ya, masih produksinya masih homemade. Dan masih terbatas juga ya, terbatas. Tapi saya pikir luar biasa. Ya, setahu saya sih udah diekspor banyak, apalagi noodles yang dari sayur yang ke Afrika berkontainer-kontainer. Coconut product juga, kayaknya di salah satu supermarket di Switzerland ada coconut chips, dan juga cooking oilnya, coconut oil juga ada. Jadi dia udah ekspor juga, cuman mungkin belum masuk ke semua negara. Nah, sebenarnya Javara itu bisa jadi kayak role model kali ya, benar-benar, karena itu sangat luar biasa, empowering petani kecil, dan sampai dari produk petani langsung sampai bisa ekspor. Lalu didukung banget tuh Javara. Apa ide kamu, Peti? Ya kan kalau local ingredients ini mau kita rayakan, itu kan mesti ada backup pemerintah supaya orang nyari makanan unik di resort-resort. Kalau sekarang semua hotel bintang 5 itu rasa cheesecake-nya sama standar itu. Seolah-olah ada supplier global itu. Jadi apa yang unik kalau pergi ke Lombok, pergi ke Medan, pergi kemana, itu sama seperti masuk di Mall Jakarta. Karena suppliernya sama tuh. Jadi kalau kita sebut sebagai makanan kan selalu dia ada keunikan, bukan sekedar karena dia lokal kontennya ada, tapi juga karena di lidah itu dia menimbulkan perbandingan tuh. Oh, ini cheesecake di Kemang itu beda dengan cheesecake yang di Denpasar. Cheesecake di Denpasar beda dengan yang di Lombok segala macam. Itu baru kita dapat yang disebut rasa. Rasa kan hanya disebut rasa kalau bisa dibandingkan. Kalau sama semua itu satu rasa bukan rasa kan. Apa suggest Patty? Supaya richness dari ya sebut aja jajanan kampung itu juga jadi model sekarang di dalam semua resepsi itu ada jajanan kampung. Tapi rasanya kok jadi sama semua ya rasa jajanan kampung itu karena diproduksi secara massal. Padahal kampungnya beda-beda. Iya. Oke, Pat. Oke. Yang menarik sebenarnya rasanya berbeda karena kualitas produk juga berbeda. Coba deh kita ngomongin satu produk aja, gula aren. Zaman kecil itu kan gula aren yang enak tuh yang benar-benar amazing banget, yang masih kita bisa dapat, tetapi semakin sedikit. Jadinya semakin sedikit karena diproduksi secara kecil dan juga jadi mahal.
karena mungkin gula aren itu harus dibuat dari jadi pohon sejenis pohon palem dari hutan yang organik, yang tidak ditanam ya. Jadi emang sangat sangat tantangannya besar untuk membuat satu produk yang konsisten dengan kualitas yang besar yang bisa diekspor. Nah itu juga mungkin tantangan buat kita. Nah buat saya gini, karena saya benar-benar mau melihat makanan Indonesia bisa berjaya bersinar di panggung dunia. Dan bukan cuma saya aja, semua chef Indonesia mau begitulah, ya nggak sih? Kita mau dapat recognition kali ya dengan wah makanan Indonesia is unik dengan campuran budaya yang udah lama gitu. Cuman orang bilang nggak kenal, padahal udah ada. Cuman yang dari kita itu, yang dari kitanya sendiri nggak tahu apa yang kita mau promosikan kan. Karena ngomongin rendang Malaysia udah promosiin. Yeah. Kalau mau ngomongin sambal, yang lain udah promosiin. Mau ngomongin kue-kue di London, banyak banget kue-kue dari yang buat orang Singapura, orang Malaysia. Karena kita emang satu heritage, ya kan? Lewat peranakan. Kue-kue Manado yang macam-macam juga banyak di London, yang kue pandan juga banyak di London loh. Jadi kadang-kadang saya merasa, aduh, what is our identity? Kita identitas dari Indonesia, apa yang kita bisa tunjukkan ke dunia? Itu yang membuat pertanyaan besar sih. Nah, apakah kita harus lewat storytelling bahwa, hey, we are the home of nutmeg and cloves loh. Kita rumah dari cengkeh dan pala. Apakah itu aja atau bagaimana caranya? Itu kan harus ada strategi ya. Bagaimana? Padahal semua bahannya di sini udah ada gitu loh. Saya kira itu betul. Kalau kita mau kasih keunikan, storytelling itu mendasar, wajib itu. Tetapi dalam storytelling orang akan cari otentika storytellingnya. Jadi kalau storytelling bilang saya di Manado lagi makan halwa kanari gitu kan. Ya. Bagi saya tahu halwa kanari itu adalah buah kenari yang kemudian dibungkus dengan gula aren tadi, bukan dengan gula putih yang dicairin. Iya. Ya, benar. Jadi kita bilang storytelling terus orang bilang mana gula arennya? Ya, betul. Yang ada adalah karamel kan, jadi nggak ada halwa karamel. Jadi soal-soal begitu, nah mestinya yang disebut keunikan kuliner itu juga diproteksi. Bukan sekedar intellectual property right-nya yang memang susah untuk dibuatkan DNA dari halwa kanari, tetapi kebijakan pemerintah untuk promote storytelling dan harus betul-betul ada dasarnya kalau kita bilang storytelling. Kan itu kalau memang bumbunya itu maizena jangan diganti dengan sagu, itu jadi lain rasanya. Jadi saya kira sepeti sebetulnya orang punya pengalaman untuk membedakan rasa itu. Punya pengalaman membedakan harum rempah Asia dengan Malaysia, harum rempahnya dengan Thailand, dengan Indonesia. Yang di label toko Asia atau label di supermarket disamakan saja kan sebetulnya. Iya. Jadi kalau ada faktor ini, maka yang kita sebut menggairahkan pariwisata Indonesia, orang akan cari yang otentik halwa kanari itu mesti datang ke Manado. Enggak juga, karena di Manado banyak yang pakai karamel. Yang otentik adalah Manado 30 km masuk ke sebuah kampung baru di situ. Sehingga pariwisata itu bukan sekedar tiba di airport Manado lalu cari halwa kanari, tapi nanti dia pergi ke desa yang 30 km, 50 km. Kan itu pikiran kreativitas itu yang mesti dia ada di pemerintah. Kalau pemerintah bilang industri kreatif, mestinya sampai ke local culture, itu yang namanya pusat kreativitas. Saya kira ya itu sebagai dalam perang dagang iya, tapi kalau kita mau dapat keunikan, yang disebut rendang itu dia mesti nyatu dengan arang yang lagi menyala, terus digoreng-goreng di penggorengan yang udah diputar-putar, yang udah tebal dakinya tuh. Orang sebut daki, padahal itu bagian dari rasa rendang kan. Nah, soal begituan yang
tadi Patty sebut, kalau dia dibikinkan storytelling atau Debbie juga sebut, maka jangan ragu mengatakan bahwa rendang asli itu dibuat di atas tungku yang udah hitam. Hitam karena arang, hitam karena tetesan keringat tukang masaknya tuh. Jadi nggak perlu sembunyikan sebetulnya proses itu, karena di situ keunikannya tuh. Lain kalau disebut rendang, mana yang udah di packing, oke itu rendang, tapi itu bukan rendang dalam pengertian proses membuat rendang. Jadi storytelling kan sebaiknya begitu. Mungkin orang bilang itu kan kita tahu itu nyampur dengan keringatnya si emak-emak yang lagi masak. Oh nggak ada soal, itu bagian dari bumbu tambahan yang bikin itu disebut rendang itu. Dan warnanya betul-betul pekat karena matang oleh bara, bukan dipanas-panasin di dalam microwave misalnya kan. Jadi itu betul, Feli. Jadi kita punya brand dalam pertandingan diplomasi kuliner, kita kasih nama rendang sebagai kita belum boleh bilang keaslian. Kita bilang rendang sebagai identitas makanan Indonesia. Tapi untuk membackup identitas itu, sejarah rendang mesti diterangkan. Dalam rangka menerangkan sejarah rendang, proses memasaknya yang betul-betul melibatkan keringat. Jadi kalau bilang melibatkan keringat, memang keringatnya netes ke dalam tungku itu. Itu juga keunikannya di situ tuh. Gitu, Vel. Berarti gimana kalau begitu proposal kita? Kalau buat saya pribadi sih, kalau cuman mau mempromosikan satu jenis makanan di Indonesia, nggak fair juga ya, karena kan kita banyak dari pulau-pulau yang lain gimana? Iya, jadi maksudnya, jadi kayaknya harus buat strategi yang perlu dipikirkan secara detail sebenarnya, bagaimana kita bisa bersama-sama bisa mempromosikan makanan Indonesia ke dunia yang fair, nggak cuma dari satu daerah aja, iya nggak sih? Betul, karena kan daerah lain tahu rendang ya. Kayak gitu loh. Begitu orang tahu rendang, dia datang ke Indonesia cuma nyari rendang. Padahal kalau dia ada di Indonesia Timur itu papeda itu makanan paling nikmat. Mungkin salah satu caranya juga dengan menggunakan tokoh ya. Jadi nasi goreng, ingat nggak? Nasi goreng terkenal kan dari Indonesia karena Obama masa kecilnya di Indonesia, kemudian dia suka nasi goreng gitu. Jadi sempat terkenal masakan Indonesia itu nasi goreng mendunia. Ya boleh ya ide itu. Mungkin nasi goreng juga dipakai bahan diplomasi tadi. Ya. Kan mestinya setiap menteri yang sekarang disuruh jadi diplomat kebudayaan atau diplomat perdagangan atau semua duta besar itu, harusnya ada yang specialized di dia dan dia masakkan pada tabunya. Kan duta besar Indonesia di Britain misalnya di Inggris, kan mesti di fokus oleh pers sehingga pers menangkap kemampuan dia untuk memasak satu jenis makan. Demikian juga duta besar kita di Argentina misalnya. Kan bisa dibikin kan Departemen Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Industri Kreatif plus Kementerian Luar Negeri bisa bikin webinar supaya orang bisa lihat bahwa dubes yang di sana ahlinya ini, dubes yang di sini ahlinya ini. Sehingga satu waktu bisa dibikin kompendium tentang kenikmatan kuliner yang beragam di Indonesia. Nah, yang terjadi sekarang kalau dubes Inggris lagi bikin pesta yang dihidangkan di situ adalah rendang. Nanti di Argentina rendang juga. Jadi orang tahu masa Indonesia cuma rendang aja. Iya, nonton juga kan. Betul. Gitu. Itu yang menjadi koordinatornya mesti Patty itu. Menarik sih karena terus terang saya juga involved dengan KBRI di sini dan sering juga buat event dan menurut saya sangat bagus ya dalam beberapa tahun terakhir ini dan banyak event yang berskala nasional banget di Inggris, terutama tahun lalu ada London Book Fair yang Indonesia jadi honorary guest country, itu sukses banget makanannya. Kita dari British Library ada sekitar 7
kegiatan yang makanannya saya yang jadi kuratornya saya. Udah mulai dan saya lihat juga kayaknya emang di ambassador Indonesia di luar negeri juga udah mulai. Cuman saya lihat tadi Pak Rocky bilang kita bisa emphasize satu region ini tuh bagus juga ya. Jadi nggak semua masak rendang atau nggak, karena mungkin karena lagi tren ya dimasakin semua. Terus terang saya juga sering buat rendang di Jakarta di sini akhirnya keikutan kali. Tapi bagus juga tuh buat. Jadi mungkin udah ada rencana atau planning. Oke, kalau di Inggris mungkin ini makanannya atau di negara. Jadi biar seluruh dunia tahu. Bener, bagus juga tuh idenya. Belum pernah tuh kepikir kayak gitu. Saya berpikir aja gitu loh. Mungkin kita perlu menciptakan sesuatu yang seperti kayak waktu sempat terkenal kalau kita ke Jepang semua pada beli Tokyo Banana gitu. Padahal bukan sesuatu yang spesial. Saya inget banget banyak orang Indonesia yang pergi ke luar negeri itu suka bawa nastar karena nggak ada katanya nastar. Padahal kan nastar simple, cuman mungkin tidak dipasarkan sedemikian rupa, tidak di-PR-kan sedemikian rupa. Jadi kayak contohnya Tokyo Banana padahal biasa aja sekarang kita bisa buat sendiri gitu. Tapi sangat orang kalau ke Tokyo pasti tripnya Tokyo Banana lagi gitu. Ya Pet, kalau misalnya makanan Indonesia seperti nastar, berarti tahu kan nastar ya? Iya. Itu kan masakan Indonesia kan? Maksudnya kue dari Indonesia kan? Iya, tapi buat saya is not iconic enough gitu loh, nggak. Orang-orang semua bisa buat, dan terus terang yang amazing tuh nanas di Inggris tuh banyak banget, datangnya dari Puerto Rico dan itu harganya cuman 20.000. Itu di supermarket yang the best ya, waitress tuh yang the best. Jadi gampang dan tentu saja saya senang buat nanas pineapple jam, nanas selain nanas. Tapi kayaknya kita harus buat sesuatu yang signifikan yang emang tidak ada kali ya. Maksudnya yang tidak ada yang unik lah buat orang di Inggris, let's say. Yang menarik banget kan makanan Korea itu baru 5 tahun terakhir mungkin mendunia banget, ya nggak sih? Iya, yang tadinya orang nggak tahu. Dan yang menarik dia cuma mempromosikan kimchi. Kok kimchi bisa mendunia ya? Padahal kimchi kan belum tentu semua orang senang juga karena rasanya strong banget, baunya juga strong banget, kuat bau dan rasanya. Tapi bisa masuk ke semua level society di Inggris. Kimchi sama chili paste-nya itu sama miso. Sedangkan miso itu kan kalau di kita tuh tauco. 3 ini aja loh, ingredients ini yang dia bawa ke seluruh dunia bisa masuk. Nah, dari kita apa ya? Kalau Thailand tentu saja udah mendunia sejak 25 tahun yang lalu ya, karena dengan industri pertanian yang besar, dia yang supply semua bahan makanan untuk makanan Asia Tenggara. Jadi produk yang segar itu semuanya di Eropa dan di Amerika itu semuanya dari Thailand, dari serai, galangal, lengkuas, segala macam itu dari Thailand. Cuman ya itu yang saya lihat sih, cuman lihat sebagai observer, wow, Korea cuman punya 3 bumbu ini cuman bisa mendunia banget. Mungkin perlu diciptakan ini kali, makanan dari bahan makanan yang asli, misalnya cassava. Terus di cake yang terkenal, benar saya ingat lapis legit pernah sempat mendunia juga. Salah satu. Karena di Belanda kan semua orang makan. Iya. Itu dari Indonesia. Lapis legit itu enak banget. Iya. Yang menarik banget sebenarnya, yang menarik tempe. Sebenarnya tempe bisa banget. Tapi tempe karena 30% orang di dunia udah mengarah ke plant-based food, ya kan, makanan berbasis tanaman. Yang menarik, tempe udah banyak sekali loh di Inggris loh.
Oh ya, kita pernah lihat orang di pinggir jalan bule jual tempe. Ya, nah itu dia mungkin dia bisnisnya kecil. Cuman saya baru-baru ini kenalan sama orang yang punya produk tempe yang dia supply lebih dari 500 toko di Inggris. Jadi menarik. Dan ya menariknya mereka pakai brand Indonesia. Maksudnya kata-katanya Indonesia. Tiba. Tiba. Karena tiba is arrive. Ya nggak sih? Dan mereka terinspirasi membuat tempe, berbisnis tempe pas berkunjung ke Bali sama Lombok. So that's amazing. Jadi saya di Inggris sekarang ini lagi hype sebenarnya sama makanan Indonesia sebenarnya kalau dipikir-pikir. Cuma orang-orang di belakangnya yang memproduksi bukan dari Indonesia. Cuma mungkin sah-sah aja sih. Malah bagus kan mereka mempromosikan budaya Indonesia, ya nggak sih? Ya. Akan bagus banget apalagi dengan pakai banana leaf karena di sini nggak tahu kenapa mungkin udah peraturannya semuanya tuh dirap pakai plastik loh sebenarnya. Jadi sebenarnya cita rasanya yang sangat otentik pakai daun pisang tidak ada di sini, semuanya pakai plastik. Menarik ya, menarik. Maksudnya kan semua orang pada back to nature lagi. Karena iya, karena mungkin raginya kali ya atau startupnya itu dengan kalau dipakai pakai daun pisang tentu saja lebih mahal karena itu harus diimport dari negara Asia Tenggara kan. Produksinya akan lebih mahal banget. Dan juga raginya mungkin itu lebih cocok dengan menggunakan plastik daripada daun pisang. Itu ya perkiraan saya. Kenapa mereka nggak pakai daun pisang. Dan juga saya dapat berita sih karena peraturan. Mungkin kalau difermentasi dengan daun pisang mungkin tidak dianggap sesuai dengan peraturan di Eropa kali. Cuman buat saya amazing banget melihat semua budaya makan atau ikonik bahan-bahan dari Indonesia udah ada semua kok di Inggris ya. Terutama saya ngomongin mengenai Inggris karena saya kan tinggal di sini. Ada kecap manis, rempah-rempahnya semua lengkap, ada tempe, apa lagi ya? Ada tauco. Jadi nggak ada masalah ya masak-masakan Indonesia. Cuma kayak itu brand kita nggak ada brand yang menunjukkan des Indonesia gitu. Masakan apa ya? Masakan Indonesia yang mana yang paling disukai oleh mereka gitu loh. Kira-kira. Terus kemudian mungkin berdasarkan pengalaman itu coba dipopulerkan gitu. Nggak, sebenarnya semua orang sudah akan senang makan Indonesia. Kari kan semua orang senang ya. Kari atau nggak tempe, banyak orang senang kok tempe. Mungkin soto yang sangat kurang karena tidak banyak restoran Indonesia juga di London. Cuma ada 3 sekarang dengan ada street food 1 yang setahu saya ya. Dan juga mungkin karena diaspora kita kan kecil ya, cuma 11.000 orang Indonesia di Inggris dan 5.000 itu pelajar. Jadi cuma 6.000, itu kan sedikit banget compare dengan diaspora Thailand atau Singapura yang sampai 20 ribuan, 30 ribuan. Jadi mungkin untuk kirim dari Indonesia juga ke sini demand-nya kurang. Cuman tentu saja sebenarnya kan target market kalau kita mau buat food diplomacy itu kan bukan orang Indonesia, kan orang Indonesia udah tahu. Iya, justru itu, betul. Target marketnya kan yang non-Indonesia, bagaimana kita bisa mendapat apresiasi mereka dengan mencicipi makanan Indonesia, iya kan? Iya. Ya itu, produk apa yang kita bisa, satu aja produknya ya, produk apa ya, yang bisa membuat dunia kayak wow, tanpa itu sulit, maksudnya tanpa produk itu we can live without produk it. itu mereka bisa masak makan Indonesia di rumah mereka, sorry. Tendang.
Wah, rendang terus ya. Bagaimana? Martabak pisang. Iya, Mbak Peti. Iya, Debbie. Karena kita sekarang ada di pandemi COVID nih. Jamu-jamu kita kan sebetulnya very authentic. Nah, jamu, benar. Saya tertarik banget sama jamu loh. Oh iya, juga. betul jamu. Iya, jamu actually saya buat jamu selama pandemik di sini. Iya, Yang menarik lagi ya itu, saya bisa dapetin jahe, saya bisa dapetin turmeric. Semuanya bisa dapetin yang fresh juga ada, maksudnya serai, jahe dan kunyit itu ada, bisa beli. Dan saya punya supplier juga. Tapi dari Thailand, bukan dari beli. Ini soal jamu itu kan sebetulnya pemerintah bisa pastikan aja bahwa jamu itu adalah bumbu tuh, atau jamu adalah minuman tradisional segala macam. Tapi selalu ada ambisi untuk bikin jamu itu obat, dan itu lama prosesnya kan kalau mau difarmasikan tuh kan. Nah sekarang ambisi itu justru membuat orang kewalahan untuk mempromosikan jamu. Karena di mata internasional orang bingung jamu itu obat atau bukan tuh. Karena pemerintah ingin bilang ini obat, padahal dia over the counter gitu. Dinyatakan sebagai bukan obat. Nah, soal-soal semacam ini yang saya maksudkan. Kalau ada konsistensi dalam kebijakan pemerintah, maka seluruh produk kuliner, produk minuman tradisional itu bisa diselundupkan ke dalam diplomasi itu. Nah sekarang kita kalah dalam perang kuliner dengan Korea tuh, dengan Thailand. Seluruh kafe di Jakarta isinya adalah bukan Indonesia tuh. Nah ini juga pentingnya untuk mengerti bahwa industri kreatif itu bukan seperti yang dibayangkan oleh si menteri, yaitu bikin pagelaran tari-tarian setiap session di luar negeri. Ya semua orang bisa lihat di YouTube tari-tarian Indonesia kan, atau mengajarkannya juga bisa itu. Tapi bagian ini yang otentik di kita yaitu rasa, yaitu selera. Nah kita harusnya ada satu masa ketika keajaiban Indonesia itu hilang karena tone kebijakan yang terlalu pro pada beton. Jadi pemerintah ingin tunjukkan bahwa Indonesia ini adalah ruang hidup kita adalah infrastruktur. Padahal infrastruktur bangsa itu adalah dapur, bukan rapat kabinet sebetulnya. Jadi ini udah 1,5 jam kita ngobrol, dan saya kira kita sudah membicarakan satu isu yang dianggap sepele, tetapi sebetulnya dasar dari peradaban adalah dapur. Nah, kalau dulu kita sebut dapur itu ada di belakang, sekarang dapur itu adalah ruang tamu keluarga, ruang tamu mall, ruang tamu kabinet, ruang tamu bangsa. Jadi perubahan itu yang membuat kita mengerti bahwa leadership harus, tadi Peti dengan baik menerangkan, leadership itu ujian pertamanya adalah memanage dapur itu. Kemampuan itu yang harusnya diberi insentif oleh negara. Bukan lebih penting ruang dapur daripada ruang guru sebetulnya kan. Yang harus kita perluas. Saya kira itu pembicaraan hari ini. Semoga kita bisa sama-sama mimpi sedang berada di dapur. Karena awal dari kehidupan dimulai di dapur. Dan salah mengurus dapur itu akan berantakan mengurus negara. Oke teman-teman. Terima kasih banyak ya. Ketemu lagi di dalam pembicaraan yang